Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di video saya. Eh, Video saya kali kali ini saya akan menjawab kemarin tentang status saya di komunitas di channel YouTube saya tentang cara setting regulator dengan disk coklat, sekat inlet dan lain-lain lah, kira-kira seperti itu. Nah, di depan saya ini sudah ada beberapa peralatan nanti yang akan saya pakai. Ini apa? Regulator tester digital ya, lebih akurat. Ada kunci L set, ada kunci ini untuk mano, ada spidol. Nanti buat penjelasan nanti saya akan sedikit menulis. Kemudian ini tabung tester. Tabung tester itu fungsinya untuk mengganti tabung bocap, atau nanti saya pakai juga ini tabung bocap, cuman ini saya pakai keran. Ini cuman buat buka tutup saja. Kemudian ada vernier caliper, ada skid mat atau jangka sorong, dan ini regulnya yang akan saya pakai buat praktek. Ini masih baru sampai, ini bisa dicek nih, baru aja nyampe tadi. Nanti akan saya setting. Bagaimana cara settingnya, susunan di springnya, yang di komen ataupun Japri lewat WA ke saya itu banyak sekali menanyakan tentang susunan di spring terhadap output. Misalnya nanya begini, Mas, output 1500 susunan di springnya seperti apa ya? Di coklat untuk dapat output 1200 susunan di springnya seperti apa? Banyak sekali, mungkin ada ratusan kali ya yang Japri, yang di komen. Dan ini juga sudah saya siapkan nih di coklat. Nanti ada berbagai di coklat ya, biar membuka wawasan untuk belajar bersama ya. Oke, langsung saja ya, kita buka isinya. Ini peralatan saya pinggirkan dulu, nanti kebutuhannya memakai yang mana kita ambil lagi ya. Oke ya, kita buka dulu ya. Mungkin video saya nanti akan sedikit panjang, tapi kalau emang teman-teman pengen benar-benar pengen tahu caranya, silahkan diikutin, jangan dilompat-lompat, karena nanti ada poin-poin tertentu yang kelewat, nanti bisa bingung ya. Video saya ini sifatnya lebih ke kita belajar bersama aja ya. Nanti kalau misalnya saya ada salah atau ada beda pendapat, silahkan di komen, atau bisa Japri WA saya lewat nomor handphone saya ada di profil ya. Banyak sekali yang nanya minta nomor handphonenya, padahal saya posting ada di profil atau background itu. Nah, ini jadi regul baru itu penampakannya seperti ini yang saya dapat. Ini sama ya, bisa pinggirkan aja biar tempatnya lebih lega. Saya pinggirkan. Nah, dapatnya seperti ini ya, seperti ini ya. Oke, dapatnya seperti ini ya. Jadi ini regul kondisi masih standar, belum diapa-apain, langsung dari seller. Dan biasanya regul standar ini outputnya berbeda-beda, kadang 1600, kadang 1500, kadang 18, beda-beda. Jadi kalau teman-teman beli terus langsung pasang ya bisa aja dipakai. Oke, jadi regul standarnya seperti ini teman-teman ya.
Sebelum saya ulas ke depan, saya sedikit akan sharing mengenai prinsip dasar unit dengan regulator dan tidak memakai regulator. Jadi nanti biar paham maksud saya gimana. Kenapa sih harus pakai regulator, kenapa harus tidak, seperti itu. Jadi unit pakai regulator atau non regul itu silahkan, itu pilihan teman-teman semua, silahkan. Yang mau pakai regulator silahkan, yang tidak mau memakai juga silahkan. Jadi prinsip dasarnya kalau tanpa regulator, ini saya kebetulan lagi nggak ada adapternya, begini, mungkin beginilah ya. Ini anggap aja ini adapter. Nah, prinsip dasarnya kalau tidak pakai regulator, ini saya pinggirkan dulu. Misalnya ini tabung diisi 2500, di chamber ini isinya juga 2500. Nah, ketika tabung ini isinya turun misalnya 2000, di chamber ini tekanannya pun jadi 2000. Ini turun jadi 1000, sini juga turun dari 1000. Nah, kalau non regul itu seperti itu. Ini kita bahas non regul ya. Non regul itu ada keuntungannya juga. Jadi non regul itu keuntungan salah satunya adalah hemat biaya. Jadi lebih irit, tidak perlu tidak perlu beli mengalokasikan budget untuk memakai regulator. Itu lebih hemat biaya. Adapter biasanya harganya lebih murah. Biasanya di 150 atau ada yang 200, ada yang 100, atau mungkin kalau bahannya stainless mungkin lebih mahal. Tapi intinya dengan tanpa regulator itu lebih murah. Lebih murah. Ini untuk tidak memakai regulator ya. Yang keuntungan yang kedua itu tidak perlu perencanaan. Jadi kalau udah beli unit atau bikin unit nggak pakai regulator, ya udah kita bikin, kita tes cocoknya mimis apa, ya udah itu kita dapat, itu lebih simple, lebih mudah. Itu keuntungan non regulator. Mungkin topik regulator dan non regulator nanti akan saya bahas di video khusus ya. Ini cuman membuka pemahaman teman-teman yang belum mengerti. Tapi kalau yang sudah mengerti, mungkin yang posisi ini bisa di skip, silahkan. Kemudian kalau dengan regulator tuh seperti ini. Ini adapter ini ada regulator seperti ini, misalnya seperti inilah. Gambarannya seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada regulator. Mas, saya pasang aja biar enak lah. Nah, ini saya pasang juga ya. Kira-kira seperti ini. Ya. Nah, ketika tabung ini kita isi 2500. Nah, tekanan di chamber ini belum tentu 2500, tergantung outputnya. Makanya regulator itu mengenal dengan output. Jadi misalnya ini outputnya 1500. Jadi ketika ini isinya 2500, ini tekanannya tetap 1500. Ini misal tekanannya 2000, isi anginnya 2000, sini tetap 1500. Diharapkan dengan regulator akan seperti itu. Jadi keuntungannya kalau dengan regulator itu apa ya? Yang pertama itu safety. Safety kalau dengan regulator itu safety. Itu sangat penting sekali. Ini yang yang harus saya sampaikan ke teman-teman. Kalau unit PCP itu usahakan dengan memakai regulator. Karena apa? Safety itu paling pertama lah, paling utama. Keamanan. Kenapa saya bilang safety? Jadi begini teman-teman. Gimana ya saya nyampeinnya ya? Ini sebentar. Kalau dengan regulator misalnya ini output 1500.
Nah, ini tabung ini mampu menahan tekanan, kalau di speknya sih work pressure-nya di 3000 PSI. Tapi test pressure-nya kalau nggak salah di 5000 atau 4500. Pernah diposting, ada yang posting seller itu dia akan pecah di 7500. Nah, tapi chamber yang beredar di Indonesia itu kebanyakan dari sellernya dikasih keterangannya maksimum tekanan di 2700. Nah, safety-nya bagaimana? Safety-nya ketika ini diisinya lebih, misalnya karena yang punya awam atau unit dipinjam teman, itu misalnya dipompa, misalnya pompanya ada masalah, ini tekanan sampai 4000 pun itu akan aman, dia tidak akan pecah. Karena apa? Ketahan regulator, tekanan di sininya masih tetap di 1500, misalnya outputnya 1500. Kalaupun naik paling sedikit. Nah, lain ceritanya ketika ini non regul, ketika diisi tinggi misalnya 4000, mungkin tabungnya aman. Tetapi chamber bisa pecah karena dia udah melebihi batas yang dianjurkan. Nah, tekanan tinggi itu bisa didapat dari mana? Misalnya dari pompa, mano yang error, ataupun mungkin dengan scuba seperti ini teman-teman ya. Scuba seperti ini, misalnya scuba ini diisi 4500. Nah, terus yang ngisi anginnya asal colok saja. Kalau unitnya non regul itu sangat berbahaya. Makanya keuntungan pertama regulator itu adalah safety, itu yang harus saya sampaikan, karena keselamatan itu paling utama. Kemudian yang kedua itu ke akurasi. Nah, akurasi seperti ini teman-teman. Regulator dan non regul itu untuk akurasi dua-duanya bisa bagus. Tapi dengan regulator itu akan punya ring luasan akurasi lebih bagus yang memakai regulator. Jadi ibaratnya begini teman-teman, karena tekanan ini lebih stabil, maka daya atau tenaga lontaran mimis lewat laras itu akan selalu sama. Yang pertama itu. Kalau non regul ketika ini tekanan 2500, dorongannya akan kuat. Kemudian ketika 2000 dorongannya mungkin akan berbeda. Ketika 1500 dia akan berbeda lagi. Jadi biasanya unit non regulator itu dia akan stabil di tekanan tabung tertentu. Misalnya ada yang stabil di tekanan 2200 sampai 1800, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau ilustrasinya seperti ini ya, saya gambarkan ya teman-teman ya, dengan maaf ya di sini ya. Nah, dengan regulator, maaf sebentar, maaf ya. Kalau non regul, misalnya ini lontaran mimisnya dorongannya ketika 2500, mungkin ini sasaran lah ya. Tembakan dari sini, tekanan mungkin kenanya di sini. Ketika 2000 bisa aja berubah turun. Ketika 1500 mungkin akan turun lagi. Kira-kira seperti itu. Tapi dengan regulator ini non ya. Yang dengan regulator dia tekanan di chambernya akan sama. Misalnya tekanan tabung 2500, di chamber akan tetap 1500. Dia akan perkenaannya di sini. Tabung turun jadi 2000, perkenaannya akan sini. Mungkin kalaupun geser nggak terlalu jauh. Nah, sampai dia di batas 1500. Nah, mungkin kalau sudah di bawah 1500 dia baru regulator tidak bekerja, dia akan turun seperti itu. Nah, tentu saja semua ini dipengaruhi dengan untuk non regul itu penggunaan per valve sangat berpengaruh. Jadi kalau per valve keras biasanya ketika tekanan tinggi malah powernya turun.
tekanan agak menurun, dia akan powernya akan naik. Nah, ini mungkin nanti akan saya bikin di pembahasan yang lain. Kita kembali lagi ke topik yang awal. Ini saya hapus dulu, saya skip sebentar. Oke. Ya. Oke, kita lanjut ke topik yang tadi ya. Sebentar. Ya, oke, saya lanjut. Ini regul masih standar ya, masih bawaan dari seller, masih dari apa ya? Ini regul ini sebenarnya dari impor ya, dari Cina ya. Oke, saya buka dulu. Yang kedua, kenapa apa ya? Yang kedua mungkin ada sedikit bahasan regul yang bagus yang seperti apa. Mungkin ada yang memilih regul paintball, ada yang P70, ada Ninja, ada Aufar, dan lain-lain. Itu saya kalau ditanya itu jawaban saya akan sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya teman-teman mau pakai regulator, mau pakai regul apa, sesuaikan aja dengan kebutuhan dan kemampuan. Nah, kebutuhan dan kemampuan ya teman-teman sendiri yang tahu. Kalau misalnya budgetnya terbatas tapi tetap pengen apa ya, regul yang bagus, ya jawabannya kalau saya bilang ya paintball. Tentu saja butuh upgrade tapi tidak akan melewati batas harga seperti regul P70 mungkin yang 5 jutaan, atau Altaros atau Huma yang 2 juta sampai 3 juta, atau mungkin regul-regul lain lah. Nah, kalau regul-regul paintball ini harganya relatif murah. Kalau standar, kalau upgrade biasanya masih di bawah 1 juta. Tentu saja ya tergantung upgrade-nya masing-masing ya. Ada juga yang mungkin 500.000 yang upgrade simple, tapi tetap mampu untuk menyediakan kestabilan yang cukup untuk penggunaan misalnya hunting atau apa. Tapi ya kembali lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengennya ke style atau mungkin ke apa ya, ketampilan atau lebih ke brand, mungkin ya bisa dipilih Ninja, Altaros atau P70. Dia lebih punya nama karena harganya pun lebih mahal. Tapi apakah regul yang mahal akan menghasilkan akurasi yang lebih bagus daripada yang murah? Kalau saya suruh jawab, belum tentu juga. Karena regulator itu untuk unit, untuk akurasi yang dibutuhkan adalah output yang tepat. Mengenai output yang tepat atau yang pas, saya sudah pernah membuat videonya, bisa dicari di video-video saya yang lama ya. Jadi misalnya orang memakai regul yang mahal tapi outputnya nggak pas, ya percuma, nanti nggak akan bagus. Tapi kalau regul mahal outputnya tepat, ya dia akan bagus. Regul murah pun kalau settingannya pas, outputnya pas, dia akan menghasilkan atau mensupport akurasi yang bisa bagus bahkan istimewa. Oke, ke poin utama saya akan kita akan cek dulu ya, ini outputnya berapa. Sebentar, saya isi tabung dulu sebentar ya, ini buat ngetesnya. Saya skip dulu ya, saya lanjut ya teman-teman ya. Tadi ngisi ini tabung, jadi saya testernya langsung pakai tabung gocap aja biar ketahuan aktualnya. Oke, kita tes saja. Ini regul bawaan ya, regul bawaan dari seller. Di springnya juga masih bawaan, belum, masih apa, masih dis silver itu ya, bahannya agak tipis. Makanya kalau saya sarankan untuk upgrade itu karena dia konsistensinya agak kurang ya untuk dis bawaan. Oke, jadi ini fungsinya keran, kita buka aja, nanti dia akan apa ya, akan naik sendiri tekanannya.
ya teman-teman ya. Ya, ini outputnya di 1800, agak naik ya, 1900 lah ya, 1900. Nah ini saya isi anginnya di 2500 ya. Oke ya teman-teman ya. Ya, masih agak naik. Oke, karena yang bawaan jadi belum di setting apa-apa. Oke, langsung ke intinya, menjawab pertanyaan teman-teman semua atau teman-teman yang menanyakan susunan spring disk coklat, dan jawabannya ada di sini ya. Ya, mungkin kalau teman-teman yang pernah order atau memesan regul ke saya, dia akan tahu susunannya seperti apa. Tapi kalau yang belum, dia nggak tahu ya. Beda-beda sih, tidak bisa jadikan patokan ya. Oke, saya buka dulu ya. Ini di standar regulator bawaan itu seperti apa, kenapa saya ganti. Nah ya nih teman-teman ya, di standar kita bisa buka aja. Ya, ya disknya ini apa ya, tipis ya, tipis banget ya. Kalau saya ukur berapa ini sekitar 0,65 ya, 0,65 ini. Oke, ini banyak nggak saya pakai ya, saya pinggirkan aja buat apa, tempatnya biar lebih luas ya. Oke teman-teman, nah di sini saya ada disk coklat ya. Ini saya ambil sampel 2 biji aja ya. Ya. Ini disk coklat. Oke, saya kembalikan. Nah, seperti ini. Jadi banyak teman-teman yang kebingungan nyeting susunan disk coklat itu tidak sesuai yang diharapkan. Banyak sekali yang bertanya, output segini susunannya seperti apa ya? Output segini seperti apa ya? Sebenarnya saya mau jawabnya bingung juga. Karena disk coklat itu yang saya temukan itu ada 3 jenis dengan ketebalan yang sama, 0,9. Ini sama, dua ini jenisnya sama. Ini 0,9 sama 0,9 ya. Ya. Ya, ini mungkin bisa diperjelas. Ini sebentar ya. Saya fokuskan sebentar. Aduh. Nah, nih. Ini 0,9. Lihat angka 9-nya. Angka 9-nya lurus ya, yang ini ya. Ya, 0,9 sama. Ini sama juga 0,9. Saya ambil ya. Nah, nih. Nih. Sama 0,9. Ya. Sama-sama 0,9, tapi hasilnya akan berbeda. Nah, itu disebabkan karena di 0,9 itu beda-beda jenisnya. Ini ada kelengkungannya seperti ini, saya ambil contoh. Nah, ini, maaf. Ini kelengkungannya di 1, berapa ini? 1,4 ya, 1,4. 1,4, yang ini berapa nih? Nah, ini di 1,35, hampir 1,4 juga, mungkin 1,3, 1,37. Nah, selisih sedikit sekali.
Tapi kedua disk ini jenisnya apa, karakternya sangat berbeda ya. Saya perdekat ya. Ya ini contoh ya. Nah, ini berbeda jenisnya. Nah, ini. Dari warna aja berbeda, maaf, kesenggol kameranya. Nah ini berbeda, dia berbeda. Dia sedikit lebih gelap, ini coklat terang. Nah, sama-sama disk coklat, susunannya sama, di piston, di regul yang sama, hasilnya akan berbeda. Nanti akan saya buktikan ya. Jadi banyak teman-teman yang bertanya, susunan disk output 1500 seperti apa? Saya bingung juga jawabnya, karena disk coklat yang dipakainya seperti apa. Saya tanya beli di mana, beli di online, di Tokopedia, di Shopee. Nah, yang sellernya ngasihnya seperti apa, saya juga bingung. Jadi disk yang model ini karakternya ini lebih kuat, lebih, dengan disk yang sama dia akan menghasilkan output yang lebih tinggi dibanding disk ini. Terus mana yang bagus? Dua-duanya bagus, semua bagus, tergantung ya siapa yang settingannya pas atau enggak, seperti itu. Kalau settingannya pas ya hasilnya akan bagus ya. Oke, jadi regulnya seperti ini ya teman, piston regulnya. Sambil contoh dulu, pakai yang mana dulu, yang ini aja. Yang ini untuk output, sambil aja, ini 8, ini 9, biasanya setara. Kalau selisih dikit, sambil berapa nih, sebentar, sambil 8 aja lah, 8 ya. Tuh 4 ya, 8 saya balikin ya. Ini saya ambil 9. Tuh 4 ya, 9. Oke, sambil ini susunannya, ini 9 kebanyakan, maaf ya. Susunan 8 disk. Oke, susunan 8 disk biasanya, saya ngomong biasanya ya, berdasarkan yang sering saya alami dengan disk ini, susunan 8 disk pun dia akan dapat udah di atas 1000. Biasanya 1200, 1300, kadang 1100, kadang-kadang ada 1000 juga, cuman di angka-angka itu nggak jauh-jauh dari itu. Nah nih, kita coba ya, ini masangnya. Jadi teman-teman kalau pengen tahu masangnya seperti apa biar tidak bingung, nah, oke. Ya, saya pasang. Oke. Ya. Oke, kita tes ya, biasanya 1200-an. Kalau lebih nggak banyak, kalau kurang juga nggak banyak. Nah, nih. Dapat 1200. 212,25. Oke. Coba kita lihat tabilannya. Ya. 12 sekitar ini ya, teman-teman ya. Responnya respon penguncian outputnya lumayan cepat kan ya. Bentar, oke, maaf, sebentar. Nah, ya, di 12.20-an ya, mapan ya. Ya.
Ya, maaf sebentar saya skip, ada ya, saya lanjut. Tadi ada ini ada kurir dengan terpaket ya, di sekitar segini ya. Ya, dia ngejar ke situ. Oke, ini untuk disk yang tipe ini tadi. Kemudian kita tes yang di satunya ini apa, dengan 8 disk ya, 8 disk dapat output segitu. Nah, nih kita hitung teman-teman, 8 disk ya, saya fokuskan ya, 8 disk tuh. Nah, 8 disk dapat sekitar 1200-an. Kemudian yang ini 9 disk. Sebentar, susunannya 9 disk bisa dapat output berapa? Hmm. 9 disk seperti ini susunannya teman-teman, saya fokuskan ya. Ya. Susunannya seperti ini, saya pasang. Bentar, sambil. Oke. Ya. Dia dapat output berapa? Kita tes. 9 disk. Nah, yang tipe ini 9 disk pun di 1140-an, tapi yang ini 8 disk sudah bisa di 1200. Nah, di 1145-an 46 ya. Ya. Nah, lumayan cepat di 1140-an lah. Ya. Oke. Oke. Coba. Ini di ya. Di sekitar segini ya outputnya. Kita buka banyak sampai nah. Ini kerannya saya kecilin ya, jadi biar kelihatan kenaikannya. Nah, itu. Ya. Ya. Oke. Ya, lumayan stabil sih ya. Dengan ganti disk, dia lebih konsisten di segini. Oke. Nah, seperti itu. Ini saya buka ya. 9 disk. Nah, nih. Ya. Ini 9 ya. Nah, saya buka. Aduh, mau jatuh satu, sebentar. Sambil dulu. Ya. Satu. Nah. Ke 9 ya. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana disk coklat itu cara ngadjust output untuk menaikkan atau menurunkan. Nah, ini yang ini aja ya, saya pasang ya. Nih,
Ini 8 ya. Hitung lagi 8 4 ya 8. Ini tengkurap ya gini. Nah, ini tadi di 1200-an. Coba kita lihat lagi, masih sama enggak? Ya. Ya. Nah, ternyata masih sama ya. Ini tekanan angin sudah di bawah 2000, mungkin udah 1800-an lah. Saya tambah dulu ya. Ya. Ya, maaf tadi tidak saya skip. Ya, ini 12-20-an kan tadi ya. Ya. Main cepat. Ya, oke. Kita akan mengaji. Misalnya mau menurunkan. Kalau menaikkan sih teman-teman sih gampang, tinggal tambah SIM spacer pasti dia naik. Tapi kalau menurunkan bagaimana? Kalau menurunkan itu caranya begini teman-teman. Maaf saya pinggirkan ya. Nah, kita ambil satu ya, kita ukur ya. Nah, ini sebentar saya fokuskan. Mungkin videonya ini agak panjang ya. Silahkan kalau mau, yang masih mau ngikutin silahkan, kalau mau skip juga nggak apa-apa. Ini kita ambil satu, ini di berapa ini? Di 145. Saya akan cari yang di 140. Jadi kita akan seleksi, mungkin pilih yang apa, tingkat kelengkungannya, kelengkungan disknya itu lebih tipis. Saya akan seleksi ya, saya skip sebentar ya. Ini saya udah dapet ya, ini tadi untuk menghemat waktu bisa sekitar 2-3 menit nyari. Nah, ini maaf saya fokuskan, kelengkungannya ini di 1,4 mili. Oke, saya pasang. Nah, kita tes. Tadi dari 12-20 outputnya jadi berapa? Ya. Oke, kita buka. Ya. Nah, ini teman-teman, ini turun di 10, mungkin 1070 kali ya, 10. Nah, 130 PSI turunnya ya, mungkin 135 lah kira-kira. Nah, segini nih turun. Ya. Oke ya, ini tips menurunkan, yaitu mencari disk yang satu jenis kombinasinya, yang mempunyai kelengkungan lebih kecil. Untuk naikkan bisa juga seperti ini, dicari yang kelengkungannya lebih tinggi. Nah, tentu saja teman-teman butuh butuh spare disk yang banyak ya. Kalau kesulitan ya mending ke
toko senapan terdekat untuk disettingkan, atau mungkin ke teman yang lebih berpengalaman. Oke, jadi untuk setting, untuk menurunkan tipsnya seperti ini. Untuk menaikkan juga sama, ambil salah satu disk yang kelengkungannya lebih kecil diganti yang lebih tebal. Tapi untuk menaikkan itu relatif lebih mudah, bisa ditambahkan dengan SIM spacer. Misalnya ini ya, pengen saya naikkan dengan SIM spacer. Sebentar, nah ini sambilkan SIM spacer, pasti dia akan naik ya. Pakai SIM spacer yang 0,1 aja. Sebentar ya, 0,1. Oke. Kalau misalnya teman-teman di rumah stok disknya tidak banyak, pengen menaikkan seperti ini caranya. Ya, banyak yang nanya juga masang SIM spacer seperti apa. Nah, seperti ini masangnya, tinggal buka, ini pasang aja. Nah, udah, kita pasang lagi, jadi tidak terlalu sulit. Ya. Oke, kita tes outputnya naik berapa ya. Oke ya, tadi dari 65 ke 1198 ya, balik lagi ke 1200 ya, kira-kira naik segini teman-teman ya. SIM spacer 0,1 mili naik sekitar 130-an PSI lah, kira-kira segini. Bentar. Nah, maaf ya, segini ya teman-teman ya, naiknya tuh ya, sudah langsung naik. Nah, sudah mengerti ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau mungkin masih bingung juga, bisa lewat komen nanti, atau Japri lewat WA saya, chat aja ya. Jangan langsung telepon, karena kadang pernah ada yang tengah malam nelpon untuk konsultasi, mungkin saya pas lagi istirahat ya. Oke. Jadi untuk menurunkan, pilihlah disk yang mempunyai kelengkungan yang lebih tipis, bukan disknya ya, tapi kelengkungannya. Nah, untuk menaikkan bisa mencari disk yang punya kelengkungan lebih tebal atau menambahkan SIM spacer. Ini kalau ditambah SIM spacernya yang 0,2, tentu saja kenaikannya akan lebih banyak. Nah, kemudian apalagi teman-teman, ini ya, sebentar. Iya, sebentar. Kemudian untuk SCAD inlet, oh iya, SCAD inlet, nyampe saya mau lupa. Ini kunci yang biasa dipakai, kunci 2,5. Jadi baut ini sebenarnya untuk memposisikan posisi mano ya. Jadi misalnya baut ini nggak terpasang pun nggak masalah sebenarnya. Tapi ya bagusnya sih terpasang, jadi nggak usah khawatir lepas, dia tahanan ada di drat. Ya, seperti ini. Oke, untuk SCAD mano, SCAD inlet. Nah, banyak sekali yang bertanya, SCAD inlet itu seperti apa? Jadi tadi untuk setting regulator itu, yang menurut saya garis besarnya, yang pertama adalah itu setting output yang tepat. Output yang tepat itu ya sesuai kebutuhan unit, hubungannya chamber, besarnya chamber,
panjangnya laras yang digunakan, terus mimis yang digunakan. Di video saya sebelumnya sudah ada. Jadi kalau ada yang mau nanya output yang tepat berapa ya, larasnya cocoknya mimis apa, berat berapa, butuh berapa fps, ya nanti output regulnya yang mengikuti. Kemudian yang kedua, upgrade disk. Ya ini tadi upgrade disk coklat. Kenapa saya memilih disk coklat? Sudah saya buktikan disk coklat kualitasnya. Saya buktikan di unit hunting, unit lomba kompetisi. Jadi saya tidak berteori. Saya di stainless juga ada. Ini maaf, bentar. Mana ya? Ini di stainless Jerman tapi tidak saya pergunakan ya. Ada disk Ninja juga ada. Sebentar. Nah, ini seperti ini disk Ninja. Nah, saya juga pernah memakainya. Tapi yang saya konsisten saya pakai disk coklat ya. Mungkin beda orang beda pendapat. Ada juga yang menyebutnya ini disk tembaga. Bukan ya, ini bukan tembaga, salah kaprah kalau orang menyebutnya disk tembaga itu salah kaprah. Mungkin warnanya mirip disk tembaga. Ini kandungannya yang saya baca sih tidak ada tembaganya. Tembaga kalau nggak salah sih CU apa cuprum lah kira-kira seperti, tapi nggak ada kan bukan disk tembaga ya. Ini baja, cuman kandungannya kimianya ada sih, saya tulisannya ada, cuman saya nggak hafal, saya juga nggak mengerti. Tapi yang pasti ini bukan disk tembaga, disk yang warnanya dilapisin warna coklat, dalamnya warnanya bukan coklat. Saya udah pernah menggerindanya, itu lapisan aja warna coklat itu. Saya lebih familiarnya di coklat, kira-kira seperti itu. Oke, ke sekat inlet. Nah ini saya tunjukkan saja. Ini regul yang memakai sekat inlet. Jadi prinsipnya seperti ini teman-teman. Sekat inlet itu fungsi utamanya. Oke, saya gambarkan saja ya, biar lebih mudah dipahami. Sebentar ya, sebentar saya posisikan seperti ini ya. Jadi misalnya kemana ya, ini tabung bocap, mungkin gambarnya tidak terlalu bagus ya. Nah ini regulator, ini chamber box, nah kira-kira seperti itu. Nah mungkin kira-kira seperti ini yang kelaras. Nah kira-kira seperti ini ya. Nah sekat inlet itu ada di sini, Jadi fungsinya begini, fungsi utamanya teman-teman ya. Ini tidak akan saya ulangi ya. Ini saya sebut sekali. Silahkan kalau mau yang di skip nanti akan kelewatan. Ini regulator. Ini mungkin di spring, piston dan lain-lain lah. Tapi intinya ini ruang chamber, ruang ledak. Nah, kestabilan itu bukan dihasilkan dari output saja. Jadi kalau ada yang bilang regulator itu yang paling penting outputnya stabil, benar, itu tidak salah. Tapi bukan itu aja teman-teman. Jadi yang kuncinya kestabilan itu bukan di output saja, tapi juga di volume pertembakan. Nah volume pertembakan itu banyak faktor, dari pengaturan per valve, desain piston, valve chamber dan lain-lain, juga laras dan semuanya. Mungkin loading pun sangat berpengaruh terhadap kestabilan. Nah salah satu kuncinya yang paling penting setelah output yang stabil adalah volume pertembakan ya, tidak saya ulangin ya. Nah jadi dengan adanya sekat sini,
Jadi pertembakan itu yang mendorong mimis ya tekanan yang ada di sini plus volume yang di sini. Des, pertembakannya akan seperti itu. Dengan tidak ada sekat, maka ketika ditembakkan, ini tekanan tabung yang lebih tinggi dari sini, dia akan ikut mendorong. Piston akan terbuka sesaat, dia akan ikut mendorong. Jadi walaupun outputnya stabil, tidak jaminan dia akan stabil tembakannya. Itu teman-teman prinsip sekat regulator ini menurut dan versi saya. Kalau yang berbeda pendapat silahkan, sah-sah saja. Kalau mau diskusi silahkan di komen bisa. Atau kalau mau lebih ini bisa lewat WA ke saya langsung. Nomornya ada di profil atau di di background saya lah. Kira-kira seperti itu. Nah, saya lanjut. Ini prinsipnya ya, prinsip. Jadi ada 2 kunci kestabilan sudah saya sebut tadi. Ya, kemudian balik lagi ke sini. Ya, sebentar. Ya. Oke. Mungkin videonya sangat panjang sekali. Karena emang agak rumit ya pengerjaannya ya. Nah, ini sekat regulator tuh seperti ini. Ya, jadi intinya lubang ini ada 2. Ini ada lubang. Ini harus ditutup. Saya nutupnya memakai lem. Di dalam ada alat yang sudah terlanjur terpasang. Mungkin kalau yang pernah memesan regul ke saya bisa dilihat, dibuka dari sini bisa. Ya, maaf pakai kunci 3 ya, sebentar. Ya. Ini saya memakai drat seperti ini. Nah, ada di dalam. Mungkin agak gelap ya. Jadi ini harus sangat kuat, tapi lem tidak boleh mengenai inlet di dalam, karena kalau ada serpihan atau kotoran nyangkut, itu regulator akan rusak. Piston teflonnya akan penyok ya. Saya sudah beberapa kali mengalami, jadi pemasangan ini mungkin harus tatap muka langsung kalau pengen lebih detail pastinya. Tapi prinsipnya gini, prinsipnya angin itu masuk cuman lewat sini, lewat drat-drat regulator. Jadi sangat pelan sekali. Jadi ketika ditembakkan, ini sebagai pembatas. Kira-kira seperti itu teman-teman. Sebenarnya ada satu lagi ya, yaitu tuning piston, cuman nanti next lah. Ini videonya udah panjang sekali ya, mungkin teman-teman dengerinnya sudah bosen. Nanti akan saya buatkan video lagi kalau pas dapat waktu yang longgar. Oke teman-teman, untuk sekat regulator seperti itu. Jadi lem ini harus kuat ya, benar-benar kuat, karena nanti ketika ini diisi angin, kalau nggak kuat dia akan copot atau jadi serpihan, nanti ketika ditembakkan akan masuk, malah jadi bermasalah. Mungkin kalau yang pernah membeli atau memesan regul seperti ini ke saya, bisa dilihat, diintip dalamnya seperti apa. Kira-kira seperti itu teman-teman. Karena videonya udah terlalu panjang, mungkin panjang sekali, saya cukupi dulu. Saya sudah memenuhi janji saya untuk membuat ulasan tentang dis coklat. Untuk lengkapnya nanti di next video selanjutnya ya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya video saya kurang bagus atau membuat bosan teman-teman semua. Saya cuma berusaha sharing pengetahuan yang saya tahu, yang sesuai kemampuan saya, yang sudah saya praktekkan. Jadi tidak berteori saja ya. Saya sudah mempraktekannya sendiri, saya meriset dari awal sampai titik ini. Oke teman-teman, semoga video ini ada manfaatnya. Untuk yang suka dengan video ini silahkan, kalau mau di share, mau disimpan silahkan. Saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.